It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya. Masih tetap sama Mas, Adi Manggala Saputro. Nah, football time kali ini kita akan membahas tentang ini Mas, kita akan membandingkan kekuatan pemain asing dari dua klub raksasa di Liga 1 2021, yaitu antara Persib Bandung versus Persija Jakarta, Mas. Nah, ini karena rivalitas dari Persija Jakarta dan juga Persib Bandung memang tidak bisa dipungkiri ya, Mas. Ini bisa dikatakan sebagai El Clasico di Indonesia. Nah, otomatis pertemuan antara kedua tim tentunya menyedot animo dan juga atensi yang cukup besar nih, Mas. Khususnya para pecinta sepak bola di tanah air dan khususnya lagi bagi para supporter kedua tim. Nah, dan kita langsung saja, Mas, karena kan saat ini kedua tim ini kan sudah lengkap ya, Mas, pemain asingnya. Ada 4, 1 Asia dan 3 dari non Asia. Nah, kita sebutkan dari Persija Jakarta dulu atau dari Persib Bandung dulu, Mas? Nah, tentunya tadi sesuai dengan topik yang akan kita bahas pada kali ini, Mas. Ini kita bahas dulu tentang ini, Mas. Mungkin giat transfer nih terkait dengan pemain asingnya nih. Siapa yang baru saja terhitung didatangkan oleh Persija dan baru saja didatangkan oleh Persib Bandung. Itu ya, Mas ya. Oke, berarti yang pertama kita coba dari Persib Bandung dulu, Mas Ilwan. Siapa nih kira-kira pemain dari atau pemain asing dari Persib Bandung yang baru saja didatangkan oleh manajemen Maung Bandung untuk Liga 1 2021? Yang terhitung masih fresh nih. Kalau dari Persib Bandung memang ada beberapa pergantian ya, Mas. Khususnya adalah di pemain asing. Karena pada musim lalu itu kan pemain asing dari Persib Bandung diisi oleh khususnya pemain Asia ini yang mengalami pergantian, yaitu Farsad Nur. Farsad Nur saat ini digantikan oleh pemain anyar yang didatangkan pada musim ini, yaitu adalah Muhammad Rashid. Ini pemain dari Palestina yang saat ini akan menjalani debut bersama Persib Bandung di laga resmi di Liga 1 2021, Mas. Nah, selain itu pemain-pemain asing Persib Bandung itu bisa dikatakan sudah bermain pada musim lalu, seperti Nick Kuiper, ada juga duet maut di lini depan, ada Wader Luiz dan juga ada Giove Castellion. Apakah benar ini, Mas? Nah, benar banget nih, Mas. Karena kan terhitung itu Farsad Nur itu didatangkan Persib Bandung itu bulan Maret. Nah, itu hanya menjalani 7 pertandingan di pramusim di ajang Piala Menpora, langsung didepak di bulan April, Mas. Jadi cukup mengenaskan juga nih karir dari Farsad Nur nih. Karena kan digadang-gadang jebolan dari PSV Eindhoven ya, Mas ya. Jebolan PSV Eindhoven, tapi malah kualitasnya dinilai masih kalah jauh dari Omid Nazari yang rencananya akan digantikan. Nah, itu jadi catatan buat manajemen Persib Bandung nih, biar lebih detail lagi nih dalam membeli atau menargetkan pemain. Dan ini mungkin nanti bisa jadi ajang Muhammad Rashid untuk membuktikan diri nih, Mas. Tuh, Mas. Dan juga Muhammad Rashid kan juga pemain timnas Palestina juga ya, Mas ya. Siapa? Muhammad Rashid. Benar, itu juga pemain timnas Palestina ya. Nah, sebelumnya juga Farsad Nur itu sebenarnya kalau dari segi kualitas memang tidak dilakukan, Mas. Tapi mungkin adaptasinya di Liga Indonesia itu mungkin kurang sesuai dengan seorang Farsad Nur. Apalagi kan dirinya juga merupakan kapten ya di timnas Afghanistan yang saat ini sedang ada sedikit persoalan gitu. Nah, kembali lagi soal Muhammad Rashid, Mas. Ini bisa dikatakan juga belum banyak berpengalaman, Mas. Karena kan terbilang usianya masih 26 tahun dan juga belum banyak bermain di klub-klub. Terhitung ada beberapa tim yang sudah dibela oleh Muhammad Rashid, yaitu adalah Al Zail Club, kemudian juga ada Al Hod Hilal Club, dan juga ada Al Birah Youth Foundation, dan juga tim pertamanya adalah Al Hod Hilal Club. Nah, kemudian juga terbaru ini bergabung dengan Persib Bandung, dan mungkin juga ini merupakan pemain yang benar-benar baru karena juga belum mengenal banget ini namanya atmosfer sepak bola di sana. Nah, berarti kalau bisa dikatakan tuh sebenarnya Farsad Nur tuh lebih punya pengalaman lebih nih, Mas ya, daripada Muhammad Rashid nih. Karena terlihat dari rekan jejak tadi udah disebutkan Mas Irwan juga. Kita nggak bisa mungkiri kalau Farsad Nur tuh lebih dalam artian tuh lebih banyak pengalamannya, karena juga dia sebelum berstatus sebagai free transfer ketika direkrut Persib Bandung, dia pernah memperkuat tim Siprus Nia Salamis nih. Nah, jadi mungkin ini bisa dikatakan gimana nih, Mas Irwan? Apakah ada penurunan grade pembelian pemain atau mungkin karena ini juga menyesuaikan pandemi ini ya, mungkin pemain yang didatangkan Persib Bandung kualitasnya malah lebih menurun nih, dalam artian dilihat dari rekam jejaknya bukan secara permainannya. Itu gimana, Mas? Nah, kembali lagi, Mas, karena kalau kita berpacu pada rekam jejak memang belum bisa meyakinkan, Mas. Nah, tapi tentunya juga akan menjadi pembuktian tersendiri bagi mungkin ini juga rekomendasi dari seorang pelatih Robert Albert, dan juga nantinya Muhammad Rashid diharapkanlah bisa menjawab
keraguan dari para supporter khususnya dan juga para penikmat sepak bola dan di Liga 1 2021. Oke, berarti kita tunggu nih Mas ya, kualitas dan penampilan dari Mohamed Rashid nih. Apakah sesuai ekspektasi? Karena kan grade yang dicari Persib Bandung itu paling tidak setara dengan Omid Nazari ataupun lebih dari Omid Nazari. Kita tunggu nih. Nah, terus kita ini tadi yang paling terbaru ya Mas ya. Nah, jadi berarti kelengkapan dari Persib Bandung itu sekarang mempunyai berapa pemain asing nih Mas? Ditambah dengan Mohamed Rashid ini. Ya itu setelah datangnya Muhammad Rashid, maka slot pemain asing dari Persib Bandung sudah lengkap Mas. Tadi di sektor back saat ini kiper itu menempati sektor back, juga Muhammad Rashid sebagai gelandang, dan di lini depan itu ada dua, yaitu Wonder Luis dan juga Nick Kuiper Mas. Wonder Luis dan juga Geoffrey Castillion. Nah, maksud saya gitu. Nah, itu kan tadi di Persib Bandung ini Mas. Kalau di Persib Jakarta sendiri, apakah ini pemain asing yang dimiliki oleh Macan Kemayoran ini memang terbilang baru atau justru sudah lebih berpengalaman atau sudah banyak bermain ini untuk Persija Jakarta? Nah, ini kalau kita telisik transfer terbaru nih, giat transfer terbaru dari Macan Kemayoran, ini pemain asing terbaru yang didatangkan oleh Persija Jakarta itu adalah palang pintunya Mas, yaitu adalah Yan Mota Pinto. Ini pemain ini masih muda banget nih Mas, kelahiran Sao Gonzalo Brazil ini. Ini masih berusia 21 tahun, dan juga kalau kita telisik dari Transfermarkt itu baru mencatatkan dua kali rekam jejak karir profesional. Yang pertama dengan klub asal Brazil Sampaio RG, dan yang kedua dengan klub Liga Singapura Tanjung Pagar. Nah, Persija Jakarta sukses menggait Yan Mota itu terhitung pada bulan Maret 2021. Jadi masih terhitung sangat baru ini Mas. Baru dipakai juga ketika ajang Piala Menpora kemarin. Nah, itu ya, aktivitas atau giat transfer terbaru nih dari Persija Jakarta. Kalau dibandingkan dengan Mohamed Rashid, ini hampir dikatakan 50-50 sama nih Mas. Kedatangannya juga sempat diragukan, dan juga dilihat dari rekam jejak karir kurang meyakinkan karena baru memperkuat beberapa tim, dan juga bisa dikatakan nggak semewah ataupun nggak sepadan dengan mantan-mantan pemain Persija atau Persib Bandung kemarin. Itu Mas, untuk transfer terbaru dari Persija Jakarta. Tapi ini juga cukup unik ya Mas, nah juga menjadi momen langka, sekaligus juga momen langka karena baru Yan Mota ini Mas, pemain muda, pemain asing berstatus pemain muda yang mau atau rela bermain di Liga 1 Indonesia Mas, karena biasanya umumnya itu kan pemain asing yang bergabung di klub-klub di Liga Indonesia itu kan mungkin sudah berumur ya, mungkin paling muda mungkin 25 tahun sampai bahkan 35 tahun itu masih mau. Nah, kalau ini kan masih 21 tahun tapi sudah rela itu Mas. Turun kasta atau gimana ya guys? Nah, ini kalau kita telisik dari Piala Menpora kemarin, ini penampilan Yan Mota bisa dikatakan luar biasa nih Mas. Sempat tertatih-tatih, ya, jatuh pada laga kontra PSM Makassar. Dia membuat blunder ketika itu, tapi setelah itu bangkit nih Mas, dan bahkan mencetak 1 gol untuk Persija Jakarta. Nah, ini memang jadi catatan tersendiri nih bagi pemain berusia 21 tahun. Apakah dia bisa matang secara penampilan atau tidak? Terhitung karena kan dia juga masih berusia sangat muda tadi seperti yang kita sebutkan. Nah, itu tadi. Gimana? Kalau tidak salah nih Mas, kalau tidak salah kan Yan Mota itu kan pada awal atau laga debutnya bersama Persija Jakarta di Piala Menpora saat melawan PSM Makassar itu sempat mengalami blunder fatal ya Mas, yang mengakibatkan kebobolan untuk Persija Jakarta. Tapi ternyata kesalahan tersebut menjadi evaluasi untuk diri sendiri, dan akhirnya pada saat ini sudah menjadi tumpuan penuh dari Persija Jakarta dan menjadi idola baru nih bagi para netizen Mas. Nah, ini julukannya apa nih Mas kira-kira? Kan kalau biasanya kan dijuluki banyak banget tuh, ada Tugu Monas, Tugu Pancoran. Kalau ini tuh apa nih? Tugu Lilin bukan? Ini belum kita dengar ya Mas ya, karena kan belum sempat berlaga di Liga 1 nih. Karena kan ini musim pertamanya juga bersama Persija Jakarta, dan ini hendak menyongsong Liga 1 2021. Jadi kita tunggu nih julukannya apa dan juga kualitasnya gimana nih Yan Mota di Liga 1 2021. Nah, itu tadi terbaru. Biar lebih jelas aja Mas, gimana kalau kita komparasikan langsung aja Mas dari back Persib Bandung sama back Persija Jakarta. Di Persija Jakarta kan tadi sudah ada Yan Mota. Nah, kalau back asing dari Persib Bandung, apakah juga selevel dengan Yan Mota atau justru malah lebih berkualitas atau justru lebih berpengalaman? Nah, kalau kita komparasikan memang sulit dikatakan kalau Yan Mota ini lebih baik dari Nick Kuipers Mas, karena kan memang dilihat dari rekam jejaknya kan dia juga masih terhitung masih sangat muda nih, baru juga.
Kalau Nick Kuipers kan terhitung udah sangat matang, berusia 28 tahun, dia juga jebolan dari ADO Den Haag, Liga Belanda. Jadi memang kalau bisa dikatakan Jan Mota setara atau tidaknya dengan Nick Kuipers, mungkin bisa dikatakan ya belum bisa dibandingkan karena memang tadi Nick Kuipers lebih berpengalaman jauh nih Mas. Jadi mungkin kalau penampilan nanti mungkin Jan Mota bisa mengejutkan nih nanti di Liga 1 2021. Bisa jadi malah menyaingi Nick Kuipers, pemain termahal atau bek termahal di Liga 1. Bisa jadi seperti itu Mas. Nah, tapi selain Jan Mota ada siapa nih Mas? Kita tadi belum menyebutkan nih. Ada siapa lagi nih pemain Persija Jakarta legion asingnya ini? 3 yang lain. Iya Mas, ketinggalan. Yaitu yang melengkapi slot asing dari pemain asing. Nah, ketinggalan Mas, yaitu tadi yang melengkapi slot pemain asing di Persija Jakarta selain ada Jan Mota, juga ada Marco Mota, itu juga pemain di sektor belakang, dan juga ada Rohit Chan itu di sektor gelandang dari Nepal, dan juga ada satu lagi di sektor penyerangan, yaitu merupakan seorang Marcus Simic. Ini memang sudah beberapa musim ya memperkuat Macan Kemayoran. Nah, itu tadi kita udah bandingin nih Mas, ini kan sudah disebutkan dan kita juga udah bandingin nih di lini belakang. Jadi kita masuk ke lini tengah nih. Tadi kan, oh ada satu lagi Marco Mota ya, tapi kalau Marco Mota gimana kira-kira Mas nih? Sebelum ke lini tengah nih, karena kan Marco Mota kan nggak ada pembandingnya di Persib Bandung nih, karena Persib Bandung juga tidak menggunakan back sayap asing nih. Jarang banget nih Liga 1 menggunakan back sayap pemain asing. Ini Persija Jakarta ini baru seperti ini. Itu kira-kira gimana Mas Marco Mota? Bisa nggak konsisten nih? Nah, kalau menyinggung soal nama Marco Mota dari segi kualitas tentunya tidak diragukan Mas. Karena beberapa tim di Eropa justru sudah pernah dibela oleh pemain berusia 35 tahun. Tapi itu menjadi catatan sendiri karena memang dari segi umur sudah tidak muda Mas. Tapi kalau dari jam terbang maupun juga pengalaman itu menjadi keuntungan lah nanti bagi Persija Jakarta untuk mengarungi Liga 1 2021. Dan kalau kualitas dan kemarin sudah dibuktikan bersama Persija Jakarta di Piala Menpora 2021, dirinya sempat mencetak 1 gol ya Mas. Dan saat ke belakang lagi di Liga 1 2020, dirinya juga sudah pernah membela Persija Jakarta Mas, dan itu juga menjadi menjadi pilihan utama lah di sektor back sayap kanan. Ya, benar banget nih Mas, karena pengalamannya tadi ya Mas ya, pengalaman dan juga memang usia nggak bisa menipu nih Mas. Usia kan dari segi usia kan berarti kematangannya sangat luar biasa nih Marco Mota. Dia juga kemarin pada waktu Piala Menpora sempat dilanggar Bayu Fikri pemain Persib Bandung, tapi dia tetap tenang. Ini membuktikan nih kalau pemain ini memang nggak cuma tua saja, tapi juga matang secara emosional juga Mas. Nah ini bisa jadi contoh pemain muda dari Persija Jakarta. Terus kita bandingin lagi nih Mas, tadi dari Marco Mota kita bandingin ke lini tengah. Kalau lini tengah Persib Bandung ada Muhammad Rashid ya Mas ya? Oke, kita coba bandingkan dengan Rohit Chan Mas. Nah, tadi kalau di Persib Bandung kan memiliki Muhammad Rashid yang terbilang masih baru. Kalau di Persija Jakarta ini sudah cukup ngetel, yaitu ada Rohit Chan. Nah, ini pemain dari Nepal tadi memang sudah bergabung dengan Persija Jakarta sejak musim 2017 dan terbukti selama 4 musim ini, hampir 5 musim ini, kontribusi dari seorang Rohit Chan itu juga terbilang besar Mas, karena memang juga mampu menghidupkan lini gelandang atau lini tengah dari Persija Jakarta. Dan pada beberapa musim terakhir memang juga Rohit Chan ini posisinya tidak tergantikan gitu Mas. Nah, berarti ini termasuk Rohit Chan ini kan termasuk pemain yang tak tergantikan nih Mas. Karena kan kita telisik dari awal sejak dia direkrut Persija Jakarta pun dia sampai saat ini konsisten di lini tengah. Dan juga bisa dikatakan ini merupakan pemain slot Asia tersukses nih di Indonesia. Karena kalau kita lihat gelarnya juga ada banyak nih Mas, sebagai pemain terbaik Liga juga udah pernah di Liga 1 2018. Pernah menjadi juara juga bersama Persija di Liga 1 2018. Piala Menpora kemarin. Nah itu memang menandakan bahwa Rohit Chan ini adalah salah satu pembelian terbaik nih Persija Jakarta, khususnya di sektor pemain asing slot Asia. Bahkan di Liga Indonesia nih bisa dikatakan terbaik nih. Nah terus kita di posisi terakhir Mas, yang juga cukup menentukan dan juga menjadi banyak perhatian, yaitu di sektor penyerangan Mas. Ini juga berbeda Mas dari Persija Jakarta dan juga dari Persib Bandung. Kalau di Persija Jakarta kan cuma satu, yaitu adalah Marco Simic yang berstatus pemain asing. Kalau di Persib Bandung sendiri memang justru menarik ini Mas, karena mendatangkan 2 pemain asing yang sama-sama bertipikal sebagai seorang penyerang. Nah ini juga bedanya lagi juga kalau Oder Luiz dan juga Geoffrey Castellan ini kan juga termasuk
pemain baru ya Mas, karena baru didatangkan pada musim 2020. Nah sedangkan di Marco Simic itu kan justru sudah lebih banyak bermain di Persija Jakarta karena sudah didatangkan sejak tahun 2017 dan juga nah kemudian untuk dari segi kontribusi ini Marco Simic juga sudah terbukti Mas, karena sudah membawa Macan Kemayoran ini menjadi juara pada tahun 2018 dan menjadi top skor di Liga 1 2019. Nah, benar sekali Mas. Berarti bisa dikatakan kalau Marco Simic ini belum bisa dibandingkan nih dengan Wander Luiz dan Geoffrey Castellion, karena memang kalau kita lihat dari statistik yang ada, Marco Simic lebih dahulu nih datang ke Indonesia sejak tahun 2017 dan banyak gelar dan juga prestasi yang sudah ditorehkan. Sementara duet Gelis atau Geoffrey Castellion dan Wander Luiz itu baru datang terhitung di musim 2019 akhir. Jadi belum bisa kita bandingkan nih Mas ya kualitasnya, karena kan di Liga 1 kemarin juga terhenti nih. Baru 3 pertandingan, gacor-gacornya Geoffrey Castellion dan Wander Luiz malah terhenti. Nah itu mungkin bisa dibandingkan setelah Liga 1 2021 usai Mas. Tapi tidak ada salahnya Mas kalau kita head to head kan, kita bandingkan antara Marco Simic dengan seorang Geoffrey Castellion ataupun Marco Simic dengan Wander Luiz Mas. Karena juga dari statistik dari Wander Luiz dan juga Geoffrey Castellion ini juga menjadi pesaing berat Mas dari seorang Marco Simic khususnya di Liga 1 2021 nanti. Karena mengingat pada 2020 kemarin di Liga 1 itu kan juga nama Wander Luiz dan juga Geoffrey Castellion itu menjadi nama yang diperhitungkan khususnya di lini depan. Terbukti untuk Wander Luiz sendiri sudah mencetak 3 gol ya atau 4 gol gitu, 4 gol dari 3 laga, sedangkan untuk Geoffrey Castellion itu mencetak 2 gol dari 3 laga dan itu juga menjadi pesaing berat ini karena kan selama ini Marco Simic selalu masuk dalam deretan kandidat top skor di Liga 1. Nah ini juga nanti di Liga 1 2021 mungkin 3 nama ini juga akan menghiasi nih Mas deretan para pencetak gol terbanyak di Liga 1. Nah, berarti ini dalam tanda kutip bisa jadi batu sandungan Marco Simic nih berarti Mas ya. Terkait dengan tadi perolehan top skor tadi mungkin di Liga 1 2021. Kita lihat nanti konsistensi dari duo Gelis nih apakah bisa menandingi pengalaman dan juga konsistensi dari Marco Simic di Liga 1. Oke Mas, mungkin itu saja yang dapat kita share Mas terkait dengan perbandingan statistik atau mungkin 4 pemain asing atau legion asing dari Persib Bandung dan Persija Jakarta yang karena dikenal dengan rivalitas yang sangat tinggi tadi. Kita sudahi edisi Football Time pada kali ini, kita tutup dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.